Selain karomah itu ya bukan hanya karomah hissi saja, ada karomah maknawi juga. Karomah yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Seperti seseorang yang punya istiqomah dalam sholat sunnah, umpamanya sholat tahajud, ataupun orang yang punya istiqomah dengan satu karakter tertentu, seperti karakter kasih sayangnya dan yang lain-lain, itu juga termasuk karomah, tapi bukan karomah hissi, dan karomah itu termasuk ke dalam kategori karomah ma'nawi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan refleksi mingguan ya. Dalam acara refleksi mingguan ini kita juga punya tema-tema tertentu tentang tasawuf, dan mungkin insya Allah refleksi mingguan ini akan terus berjalan sampai minggu-minggu selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai dari tema tentang pertama, itu tentang definisi tasawuf atau pengertian tasawuf. Jadi ada banyak ada banyak orang yang masyarakat ya, ada banyak masyarakat yang memahami bahwa tasawuf itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu karomah-karomah hissi. Karomah-karomah hissi itu maksudnya karomah-karomah yang bisa dilihat oleh panca indera. Seperti ada seorang wali bisa terbang, orang wali bisa berjalan di atas air. Nah, kebanyakan masyarakat itu menganggap tasawuf dan sufi itu ya seperti itu gitu loh. Orang-orang yang memiliki karomah-karomah hissi, orang-orang yang punya kemampuan terbang, orang yang bisa melipat bumi dan lain sebagainya. Itu adalah anggapan pertama dari masyarakat-masyarakat muslim pada umumnya. Mungkin bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di negara-negara yang lain ya, negara-negara muslim yang lain seperti Mesir sendiri itu, setahu saya ada saja beberapa orang yang masih berbicara tentang tasawuf dengan tema-tema karomah-karomah hissi begitu. Memang karomah-karomah hissi itu menjadi salah satu karakter dari tasawuf, tetapi karomah hissi itu hanya sebatas samaroh atau hanya sebatas fadilah, pemberian dari Allah. Di sisi lain karomah itu ya bukan hanya karomah hissi saja, ada karomah maknawi juga. Karomah yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Seperti seseorang yang punya istiqomah dalam sholat sunnah, umpamanya sholat tahajud, ataupun orang yang punya istiqomah dengan satu karakter tertentu, seperti karakter kasih sayangnya dan yang lain-lain, itu juga termasuk karomah, tapi bukan karomah hissi, dan karomah itu termasuk ke dalam kategori karomah ma'nawi. Baik, itu pertama, anggapan umum. Nah, sedangkan para ulama sendiri, ulama tasawuf sendiri, itu tidak pernah mendefinisikan dan tidak pernah mengartikan tasawuf dengan hal-hal yang sifatnya itu karomah-karomah hissi. Memang ada beberapa pandangan dari para ulama terdahulu tentang makna tasawuf, tapi tidak ada satupun yang mengindikasikan tasawuf itu dikaitkan dengan karomah-karomah hissi begitu. Dikaitkan dengan umpamanya seseorang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, melipat bumi, bisa membelah menjadi dua dalam satu waktu, umpamanya begitu. Karena itu hanya sebatas fadilah yang diberikan oleh Allah begitu. Tasawuf, ada sebagian ulama yang memaknai tasawuf itu dari sisi akhlak, sehingga kata beliau, kata mereka, tasawuf itu adalah al-akhlak itu. Tasawuf itu adalah akhlak itu. Faman zada khuluquhu zada tasawufuhu. Begitu. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambahlah tasawufnya.
Memang akhlak itu bagian dan karakter yang tidak bisa terpisahkan dari tasawuf. Seorang sufi itu pasti punya akhlak yang mulia, punya budi yang budi pekerti yang luhur. Dan memang akhlak ini diadopsi oleh para sufi dengan meneladani akhlaknya Rasulullah. Dan kita tahu semuanya bahwa Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang akhlaknya paling luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan begitu. Nah, itu kemudian diteladani oleh para sufi dari kehidupan-kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah bermuamalah dengan orang lain, ketika Rasulullah bermuamalah dengan Tuhannya, ketika Rasulullah itu bermuamalah dengan makhluk-makhluk lain selain manusia, itu semuanya Rasulullah itu menerapkan akhlak-akhlak yang luhur. Kemudian akhlak-akhlak inilah yang diadopsi oleh para sufi dan dijadikan parameter kehidupan sehari-harinya. Itu pertama. Ada sebagian ulama lagi yang memaknai tasawuf bukan dari sisi akhlak, tetapi dari sisi amal. Bahwa tasawuf itu berdasarkan amal atau berdasarkan ibadah begitu. Kalau bahasa sederhananya itu ibadah. Orang yang banyak ibadahnya itu berarti orang yang paling bertasawuf begitu. Makanya kalau kata Imam Abdul Hasan Asyadzili, tasawuf itu adalah tadribun nafas alal ubudiyah. Tadribun nafas alal ubudiyah maksudnya melatih jiwa alal ubudiyah untuk beribadah begitu. Waradduha li ahkamir rububiyah dan mengembalikannya ke masalah ketuhanan begitu. Itu kata Imam Abdul Hasan Asyadzili. Nah, ini adalah makna tasawuf dari sisi amaliyah. Karena memang orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang gemar beramal soleh begitu. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib saja, tapi mereka juga menyukai hal-hal yang sunnah. Ada yang istiqomah konsisten dengan puasa sunnah Senin Kemis umpamanya gitu. Ada juga yang konsisten dengan sholat tahajud, ada yang konsisten dengan sholat duha begitu. Itu di luar sholat wajib, di luar puasa wajib, di luar zakat wajib begitu. Ada yang senang sodako terus begitu. Makanya ada satu cerita dari guru saya, Said Idris namanya. Beliau pernah bercerita bahwa satu hari itu ada seseorang bertanya kepada salah satu mursyid thariqah, bertanya tentang zakat. Syekh, berapa sih kadar zakat menurut antum begitu loh, menurut panjenengan itu? Kemudian mursyid thariqah ini bertanya lagi, menurut saya atau menurut kalian begitu? Zakat yang dimaksud itu maksudnya adalah zakat bagi kelompok kita atau kelompoknya kalian. Lalu akhirnya yang bertanya ini kaget. Bagaimana kok kita ini sama-sama muslim tetapi kok ada perbedaan zakat antara kelompok panjenengan dengan kelompok kami begitu loh. Nah, kemudian dijawab oleh mursyid thariqahnya itu, kalau zakat untuk kelompok kalian, terus dijelaskan oleh syekhnya itu sesuai dengan fikih begitu. Kalau kambing nanti nisabnya segini, zakat kadar zakatnya segini. Kalau unta nanti nisabnya segini, kadar zakatnya segini. Kalau semuanya sudah selesai dijelaskan. Nah, kalau zakat menurut kita ini maksudnya adalah menurut komunitas yang komunitas sufi, komunitas darwish istilahnya begitu. Itu adalah kullu ma yamlikuhul abdu bisayyidihi. Semua yang dimiliki oleh harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan diberikan kepada Tuhannya. Nah, itu termasuk salah satu kegemaran orang-orang sufi juga. Artinya bersodako itu tidak hanya sodako wajib saja, tetapi juga ada sodako sunnah, itu juga tetap dilakukan. Karena didasari dengan akhlak yang mulia tadi. Akhlak yang mulia itu kan banyak. Mulai dari hilm itu sakho, dermawan, kemudian hilm itu ramah begitu, sehingga
ketika bermuamalah dengan orang lain juga ramah, ketika punya banyak harta juga dermawan, senang memberi begitu. Nah, itu adalah karakter dari orang-orang sufi begitu. Dari sini jadi karakter-karakter ini kemudian dilihat sebagai satu karakter yang tidak pernah terpisahkan dari para sufi, sehingga beberapa ulama itu memaknai tasawuf itu dengan karakter-karakter tadi. Ada yang memaknai bahwa tasawuf itu adalah akhlak. At-tasawuf al-akhlaqu kulluhu faman zada alaika khuluquhu zada alaika tasawufuhu, kan begitu. Siapa yang akhlaknya itu tinggi berarti tasawufnya juga tinggi begitu. Ada juga yang memaknai tasawuf itu dilihat dari karakter amaliyahnya begitu. Seperti Imam Abdul Hasan Asyadzili tadi. Tasawuf itu adalah tadribun nafas alal ubudiyah, kan begitu. Waradduha li ahkamir rububiyah. Nah, tetapi ini hanyalah karakter-karakter sufi saja, karakter yang melekat pada diri seorang sufi, pada diri orang-orang sufi. Tapi pertanyaannya itu begini, apakah setiap orang yang berakhlak mulia itu disebut sufi juga? Dan apakah seorang yang suka atau gemar beribadah, gemar beramal soleh, itu pasti sufi juga? Karena logikanya begini, seperti manusia dengan makhluk hidup. Manusia itu pasti makhluk hidup, kan begitu. Tapi apakah setiap makhluk hidup itu pasti manusia? Kan belum tentu. Kalau saya di luar umpamanya ya. Nah, kemudian saya bertanya, di dalam ada siapa? Ada manusia. Berarti pasti ada makhluk hidup, kan begitu. Tapi kalau saya bertanya di dalam ada siapa? Jawabannya ada makhluk hidup. Apakah di dalam itu pasti ada manusia? Kan belum tentu, bisa jadi yang di dalam itu adalah kuda umpamanya, kan gitu, biawak umpamanya, atau yang lain, semua kan masih makhluk hidup juga. Nah, itu seperti itu. Jadi hubungan antara akhlak mulia, gemar beribadah dengan sufi, itu seperti itu hubungannya. Artinya tidak semua orang yang gemar beribadah, yang akhlaknya tinggi itu disebut sufi, tetapi seorang sufi itu pasti punya karakter akhlak yang mulia dan juga punya karakter gemar untuk beribadah dan beramal soleh begitu. Kenapa? Karena bisa jadi ada kelompok atau satu komunitas yang komunitas yang mengedepankan toleransi, komunitas yang mengedepankan tenggang rasa, dan itu tidak harus orang sufi, kan begitu. Bahkan orang yang biasa pun, bahkan mungkin orang yang non muslim pun itu bisa saja akhirnya membawa syiar akhlak yang baik karena untuk menjunjung tinggi toleransi beragama, toleransi berbangsa, ataupun menjunjung tinggi hal-hal lain seperti ya pokoknya hal-hal yang ramah lah kepada setiap elemen bangsa, kan begitu. Atau bahkan mungkin ada filosof-filosof yang mengedepankan akhlak juga, kan begitu. Karena dalam salah satu cabang filsafat itu juga ada yang disebut filsafat aksiologi, kan begitu. Yang isinya itu ya membahas tentang akhlak begitu loh. Jadi artinya akhlak yang mulia itu merupakan karakter seorang sufi, tapi tidak semua orang yang punya akhlak mulia itu adalah seorang sufi begitu. Demikian juga dengan kegemaran seseorang dalam beribadah. Seorang sufi itu pasti gemar beribadah, beramal soleh. Tetapi tidak semua orang yang gemar beribadah dan beramal soleh itu disebut sufi, kan begitu. Bisa jadi orang ini senang puasa Senin Kemis karena awalnya nggak punya uang, nggak punya nggak punya harta yang cukup mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya begitu loh. Akhirnya untuk meringankan bebannya, ya sudahlah, puasa Senin Kemis saja. Dan kemudian akhirnya karena sudah terbiasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, punya uang pun tetap puasa Senin Kemis, kan begitu. Sampai akhir hayatnya dia suka puasa Senin Kemis, kan begitu. Tapi bukan berarti orang ini dianggap sufi, kan begitu. Atau ada orang yang senang beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain lah, sholat jamaah terus tiap waktu, tapi kan bukan berarti orang ini adalah seorang sufi juga, kan begitu. Nah, terus bagaimana yang dimaksud sufi itu? Mungkin kita bisa
merefleksi dari munajatnya Robi'ah Al-Adawiyah begitu. Jadi di dalam munajatnya Robi'ah Al-Adawiyah itu nanti kita akan bisa membedakan ibadahnya seorang sufi itu bagaimana, ibadahnya orang yang non sufi juga bagaimana, akhlaknya seorang sufi itu bagaimana, dan akhlaknya orang yang non sufi itu bagaimana. Mungkin nanti perbedaan ini akan terlihat di goyah atau di apa namanya tujuan dari akhlak dan tujuan dari ibadahnya. Jadi Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah itu satu hari pernah bermunajat, Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut nerakamu, maka masukkan saja aku ke nerakamu. Nah, begitu. Jika aku menyembahmu karena tamak dan menginginkan surgamu, maka haramkanlah surga itu. Kan begitu. Tapi jika aku menyembahmu karena mencintaimu, karena cinta yang dalam kepadamu, maka anugerahkanlah aku ru'yah, atau anugerahkanlah aku bisa melihat engkau di akhirat nanti. Itu kata Robi'ah Al-Adawiyah. Nah, coba dari sini ini kan berarti kan ada satu hal yang membedakan antara orang sufi dan non sufi ketika melakukan sesuatu, baik itu ibadah ataupun itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ada orang sholat ya sholatnya gak hanya sholat wajib, bahkan sholat sunnah juga dilakukan, tetapi dia punya motifnya apa? Dia termotivasi agar di akhiratnya dibalas dengan surga. Ini sama saja kan, seperti artinya begini, sama seperti orang yang kerja sehari semalam atau kerja dari jam pagi, dari jam 8 sampai sore jam 4, tujuannya untuk apa? Dapat upah, kan begitu. Nah, tetapi ada juga orang yang beribadah kepada Allah, sholat sehari semalam full, umpamanya gitu, sholat sunnah dilakukan, wajib dilakukan, tujuannya itu bukan karena takut neraka, juga bukan karena menginginkan surga, tetapi karena memang dia merasa bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Makanya saya harus beribadah gitu. Dan saya ini adalah hamba, maka kewajiban saya itu ya menyembah. Nah, itu di situ itu perbedaan antara sufi dan non sufi. Sufi ketika melakukan sesuatu, maka yang dilihat pertama itu adalah Tuhannya. Tetapi orang yang non sufi itu belum tentu seperti itu. Seorang sufi sholat, maka yang dilihat itu bukan karena tujuan atau karena motif ingin mendapatkan surga atau dijauhkan dari neraka, tetapi karena dia merasa dan memahami betul bahwa saya ini adalah seorang hamba, maka kewajiban saya itu adalah menyembah Tuhan yang telah menciptakannya. Dan Tuhan itu punya hak untuk disembah. Maka saya harus beribadah kepada Tuhan saya. Sholat 5 waktu, tambah lagi sholat sunnah, puasa wajib ya puasa, tambah lagi puasa sunnah, dan terus selanjutnya banyak sekali amalan-amalan sunnah yang sering dilakukan, dikonsistenkan oleh seseorang tersebut. Itu adalah seorang sufi, begitu. Seorang sufi bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang ramah, dengan akhlak yang baik, itu tidak melihat atau tidak didasari dengan motif-motif karena ingin masuk surga, ataupun motif-motif untuk ada tujuan apa itu namanya berkampanye tentang tenggang rasa, toleransi dan lain-lain. Tetapi seorang sufi itu melihat bahwa manusia itu dimuliakan oleh Tuhannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kan begitu. Tuhannya saja memuliakan, maka saya sebagai hambanya juga harus memuliakan orang itu. Begitu. Itu yang dilihat dari seorang sufi. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang sufi, itu yang dilihat pertama kali adalah Tuhannya terlebih dahulu. Jadi tidak ada motif hal-hal lain selain Tuhannya. Semuanya itu ilahi anta maksudi waridoka
matlubi. Nah, itu adalah karakter seorang sufi yang asli, begitu. Oke. Oleh karena itu, ada beberapa ulama yang mencoba dan berusaha memaknai tasawuf dengan makna yang lain. Dan itu banyak sekali. Mungkin menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, makna yang paling makna tasawuf yang paling lengkap itu adalah makna yang pernah diutarakan oleh Abu Ja'far Al-Qattani, seorang sufi yang hidup di awal-awal Islam. Kata Abu Ja'far Al-Qattani, tasawuf itu adalah sofaun wa musyahadah. Sofa wa musyahadah. Sofa itu maksudnya adalah menyucikan, kesucian maksudnya, kesucian hati. Wa musyahadah, musyahadah itu adalah menyaksikan. Maksudnya adalah menyaksikan menyaksikan sifat-sifat Tuhannya yang bermanifestasi di alam semesta ini. Sofa atau disebut juga dengan tasfiyatul qulub, kan begitu, atau tazkiyatul qulub. Nah, itu adalah prinsip pertama dari tasawuf, yaitu tasfiyatul qulub. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Jadi syiar dan prinsip dasar dari tasawuf itu adalah qad aflaha man zakkaha. Tazkiyatun nafas, tasfiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu dalam istilah tasawuf itu mengarah pada dua hal, yaitu at-takhliyah dan at-tahliyah. Tahliyah itu maksudnya adalah membersihkan hati dari sifat-sifat rendah seperti dengki, hasad dan yang lain-lain. Dan tahliyah itu memperindahnya dengan sifat-sifat yang luhur seperti husnudzon, kemudian tawakal, sabar, bersyukur dan yang lain-lain. At-takhliyah dan tahliyah itu juga diambil dari Al-Quran. Karena para sufi itu memahami banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya itu ada tahliyah, juga ada tahliyah. Seperti umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Itu di surat Az-Zumar itu saya lupa ini ya. Enggak. Apa sih itu? Saya lupa itu. Jadi di surat Az-Zumar itu ada ayat begini. Walladzina jatanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah ulaika lahumul busyra. Walladzina jatanabut taghut wa anabu ilallah. Walladzina jatanabut taghut itu isyarat untuk takhliyah. Wa anabu ilallah itu isyarat untuk tahliyah. Karena kalau di dalam tafsir Al-Qushairi, Imam Abul Qasim Al-Qushairi itu mengatakan begini. Walladzina jatanabut taghut, maksudnya taghut itu apa? Orang-orang yang menjauhi taghut. Taghut itu maksudnya adalah sesembahan selain Allah. Kalau bahasa letterletnya begitu, terjemahan letterletnya. Taghut itu adalah sesembahan selain Allah, itu disebut taghut. Nah, tetapi Imam Qushairi di dalam Risalah Al-Qushairiyah itu menafsiri begini. Taghut setiap manusia itu adalah jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Begitu loh. Hawa nafsunya sendiri itu adalah taghut. Gitu. Lalu bagaimana kita menghindari taghut? Maka cara untuk menghindari taghutnya itu adalah kita harus memerangi hawa nafsu kita sendiri, mukhalafatul hawa, atau yang disebut juga dengan mujahadatun nafas. Memerangi hawa nafsu kita sendiri. Nah,
Jadi dari mujahadatun nafas itu kemudian akhirnya mulai ada proses atau kegiatan takhliyah. Ada mulai laku spiritual yang disebut dengan istilah takhliyah, menghilangkan hal-hal yang bersifat kotor dari dalam hati. Nah, selanjutnya wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Kalau hatinya itu sudah suci, sudah kosong dari setiap hal-hal yang dianggap kotor, maka akhirnya mereka akan mengambil akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang baik. Kemudian anabu ilallah, kembali kepada Allah. Nah, itu adalah gambaran makna tasawuf yang menurut Syekh Abdul Halim Mahmud itu adalah makna yang paling lengkap. Karena di situ ada wasilah, ada juga ghoyah. Wasilahnya itu apa? Wasilahnya itu yaitu tadi sofa, tazkiyatul qulub. Jadi memulai harinya itu dengan taubat, kemudian mujahadatun nafas, dan kemudian diakhiri ghoyahnya, tujuannya itu adalah musyahadah. Sofa wa musyahadah. Musyahadah itu maksudnya adalah menyaksikan manifestasi sifat-sifat Tuhan dan nama-nama Tuhan yang ada di alam semesta ini. Oke. Itu adalah definisi atau makna dari tasawuf. Tasawuf sebagai laku spiritual. Nah, sekarang tasawuf sebagai ilmu. Kalau tasawuf sebagai laku spiritual yaitu tadi sofa wa musyahadah. Artinya kita itu berproses dari mulai takhliyah, kemudian tahliyah, dan akhirnya musyahadah atau tajalli, gitu kan. Man sofa qalbuhu sofat lahu muamalatuhu fa sofat lahu karamatuhu indallah. Orang yang hatinya bersih, maka muamalahnya juga bersih, kemudian akhirnya kemuliaannya juga akan disucikan oleh Allah. Nah, dari situ itu tasawuf sebagai laku spiritual, sehingga nanti prosesnya itu akan panjang, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak mungkin sehari 2 hari kemudian kita bisa disebut sebagai sufi, karena kita sudah bertobat kemudian besoknya disebut sufi, begitu. Atau kita sudah mujahadatun nafas sekali saja, besoknya disebut sufi. Tidak seperti itu butuh waktu yang sangat panjang. Karena ini berhubungan dengan kondisi spiritual kita. Jadi terkadang nanti kita akan diberikan ujian seperti ini, ujian seperti itu, ujian terus sampai akhirnya makom kita itu diangkat lagi oleh Allah, diangkat lagi derajatnya oleh Allah sampai menuju pada puncaknya itu musyahadah. Ya, meskipun itu butuh waktu yang sangat lama. Itu tidak hanya maksudnya saya berbicara bahwa untuk mencapai puncaknya itu butuh waktu yang sangat lama, itu karena para ulama-ulama tasawuf sendiri itu memang seperti itu. Tidak belajar 1 tahun 2 tahun kemudian tiba-tiba sampai pada puncaknya. Tidak seperti itu. Imam Ghazali saja itu baru mencapai puncak ketika umur berapa itu? Di atas 50-an. Kalau 40 hari di makam. Ini saya ulangi Kang ya. Nah, kita kan sebagai orang awam dan banyaklah teman-teman saya gitu ya yang belum pernah kerana situ gitu. Nah, saya yang bertanyakan dan minta meluruskan lah pendapat antum gitu. Bagaimana sih apakah tasawuf dengan filsafat itu bertolak belakang? Kan banyaklah masyarakat bilang bahwasanya oh itu berbeda lah, bertolak belakang. Tasawuf bicara tentang hati, kan filsafat bicara tentang logika kan gitu ya. Nah, gimana menurut antum ya? Oh iya. Begini. Jadi pertama itu begini. Memang filsafat itu tumpuannya itu adalah logika. Sedangkan tasawuf itu tumpuannya itu adalah hati atau intuisi. Ma'rifahnya atau pengetahuan para filsuf itu adalah
ma'rifatul aqliyah, begitu loh. Pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari logikanya. Tetapi pengetahuan para sufi itu bukan didapatkan dari logika, tapi ma'rifatun dzauqiyahnya itu, dari intuisinya itu. Semakin tajam intuisinya, nah maka semakin banyak hikmahnya. Itu begitu. Memang itu ada perbedaan antara filsafat dengan tasawuf. Karena kalau sama ya berarti filsafat itu tasawuf, tasawuf itu filsafat, gak ada bedanya gitu loh. Makanya dibedakan, ada tasawuf, ada filsafat, karena memang pengetahuannya juga itu berbeda dan tumpuannya itu juga berbeda. Sumber pengetahuannya juga berbeda. Sumber pengetahuan filsafat, ya kalau filsafat klasik kebanyakan dari logika, rasio. Kalau tumpuan tasawuf itu tidak menggunakan logika, tetapi menggunakan intuisi. Artinya begini, mungkin sederhananya begini. Kita itu, iman kita itu harus disesuaikan dengan akal kita, atau akal kita yang harus disesuaikan dengan iman kita, begitu. Kalau filosof itu begini, wahyu itu harus sesuai dengan akal. Maka ketika mereka itu melihat ada teks-teks suci yang tidak sesuai dengan logika mereka, akhirnya apa? Takwil, gitu. Ditakwil jadinya. Dan itu banyak terjadi di filsafat Islam. Takwil. Takwil itu maksudnya itu ditafsiri dengan apa namanya? Istilahnya itu, intinya begitulah, diartikan supaya masuk akal lah, meskipun tidak sesuai dengan makna lugawinya, begitu loh. Nah, itu apa namanya? Prinsip dari filsafat. Tetapi kalau prinsip dari tasawuf itu dibalik, begitu loh. Prinsip dari tasawuf, akal itu harus disesuaikan dengan iman, harus disesuaikan dengan wahyu, bukan wahyu yang disesuaikan dengan akal, begitu. Itu prinsip dasar dari tasawuf, begitu loh. Kemudian begini, apakah apa namanya, nggak tahu ya, tapi ini pembahasan terlalu dalam atau tidak ya, saya hanya mencoba membahas saja. Ini mungkin agak menarik juga. Jadi apakah logika itu bisa kita gunakan untuk segala hal sampai menangkap permasalahan-permasalahan metafisika yang berada di luar alam fisik, ma ba'da tabi'ah atau ma wara'at tabi'ah, begitu. Ataukah akal kita itu ajiz, akal kita itu tidak mampu untuk masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya itu metafisika, begitu loh. Nah, ini pertanyaan yang kemudian jawabannya juga banyak dialektikanya, sebenarnya begitu loh. Tetapi kalau dari pelajaran para sufi itu begini, akal itu punya bagiannya masing-masing, ada bagiannya sendiri. Wahyu juga ada bagiannya sendiri. Wahyu atau intuisi lah, intuisi juga ada bagiannya sendiri. Kalau kita berbicara akal, berbicara tentang tauhid, maka akal kita itu hanya sampai pada satu hal, bahwa pencipta atau kreator alam semesta ini pasti satu zat, tidak mungkin dua. Itu kalau kita menggunakan logika. Tetapi kalau kita ditanya siapa yang menciptakan, siapa satu zat yang menjadi kreator alam semesta ini, maka akal tidak bisa menangkapnya. Yang ada itu hanya wahyu. Qul huwallahu ahad. Kan begitu. Innama ilahukum ilahu wahid. Siapa ilah wahid itu? Ya Allah itu. Nah, kita tahu dari mana nama kreator, satu-satunya kreator yang menciptakan alam semesta itu Allah, yaitu dari wahyu. Nah, itu kalau dalam dunia tasawuf itu seperti itu. Jadi akal itu ada fungsinya memang. Mereka juga tidak menafikan peranan akal. Tetapi di satu titik akal itu
tidak mampu untuk menangkap hal-hal yang lebih dari permasalahan-permasalahan fisik begitu. Kalau metafisik, urusan metafisik di luar fisik, maka para sufi itu selalu mengandalkan wahyu. Wahyu tidak ada, maka yang diandalkan itu ilham begitu. Nah, ilham itu didapatkan dari apa? Dari dzauq, intuisi yang tajam. Begitu loh. Ya kira-kira begitulah ya. Oke ya. Apa? Antara apa? Antara filsafat dengan tasawuf. Ya jelas, kalau bertolak belakang jelas. Dari segi apapun. Iya, artinya karena memang sumber pengetahuannya juga sudah berbeda. Penopangnya juga berbeda, bukan hanya akal ya, tetapi ada dzauq juga. Begitu loh. Intuisi, begitu. Kalau bertolak belakang sih tidak ya, mungkin tidak bertolak belakang ya, tetapi artinya berbeda saja. Berbeda itu bukan berarti tidak harus bertolak belakang. Mungkin ini perannya sampai sini, yang ini perannya di titik yang lain, begitu loh. Ya mungkin yang dimaksud fadilah itu kayak karomah gitu ya. Punya karomah-karomah gitu ya. Atau punya kelebihan-kelebihan lah ya. Di luar nurul gitu ya. Atau istilahnya itu khawarikul adat kan begitu kan. Di luar kebiasaan manusia. Bisa terbang umpamanya, bisa berbicara dengan hewan umpamanya. Dengan semut gitu. Ya beginilah. Jadi memang ada orang yang punya kelebihan-kelebihan itu, tapi dia itu sebenarnya bukan sufi, begitu loh. Tapi ada juga sufi-sufi yang diberikan kelebihan-kelebihan seperti tadi, memang bisa berbicara dengan hewan, berbicara dengan makhluk lain, begitu. Tapi bagaimana cara kita itu membedakannya? Nah ini yang susah, caranya membedakannya itu. Karena cara untuk membedakannya itu begini, karena kalau orang itu adalah orang yang soleh itu dalam artian ya ibadahnya tidak pernah lupa, kemudian muamalahnya dia dengan orang lain juga memang terlihat baik begitu, kasih sayangnya kepada orang lain, cara memuliakan dia kepada orang lain, bukan hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Tuhan begitu. Nah itu ada kemungkinan, memang kemungkinan besar orang itu seorang wali yang memang diberikan karomah khisi begitu. Tapi kalau orangnya saja kadang sholat kadang enggak gitu, atau mungkin orangnya itu gampang pemarah, nah itu nggak bisa disebut wali yang diberikan karomah. Dan wali itu ada batasan-batasannya begitu loh. Nggak mungkin seorang wali itu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan derajatnya, seperti joget-joget umpamanya. Ya nggak mungkin seperti itu begitu loh. Kan ada batasan-batasan tertentu gitu loh. Jadi tidak mungkin seorang sufi itu mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan dirinya sendiri. Itu. Jadi tinggal dilihat saja. Kalau kita nggak bisa melihat ya tinggal kita cari informasi saja begitu. Ya kurang lebihnya begitulah. Ya. La yahriful wali illal wali. Iya. Jadi apa hubungannya atau korelasinya antara thariqah dengan tasawuf sendiri? Ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita nanti berbicara tentang sejarah tasawuf. Nanti di situ kita akan tahu ada komunitas para sufi yang akhirnya mereka itu membentuk sebuah thariqah begitu loh. Dan thariqah itu terus kemudian diturunkan sampai sekarang. Nah, tentang masalah wiridnya itu tajribah masing-masing. Itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya lah ya. Jadi masih takrif ini. Babnya panjang ya. Babnya panjang, Bos. Kalau itu babnya panjang. Kita mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi nanti juga ada ininya, ada segmennya sendiri gitu. Oh. Yang tadi
Kalau ini ihsan kan gimana kan ihsan kan Islam iman ihsan itu menjiwai tasawuf banget atau gimana ya antara Allah dan Allah. Iya ya itu. Ya itu yang dimaksud tasawuf itu di situ gitu loh. Nah untuk kita bisa mengaplikasikan itu gimana tuh? Ya kita masuk ke topik-topik tasawufnya dulu begitu. Mulai dari pembahasan taubat, terus kemudian tawakal, sabar dan yang lain-lain itu baru di situ gitu. Betul. Makanya ini seru nih ngaji ini nih. Terus Seru nih. Ini kan baru anu lah ya, baru takrif lah ya. Baru takrif ini gitu loh. Untuk pengenalan tasawuf saja gitu loh. kenalan ini udah Berat. Males. gairahnya jangan terlalu tinggi. Udah haus. Gairahnya jangan terlalu Justru tinggi. saya penasaran tasawufnya. Ya, Makanya saya ngajak ngajak filsuf filsuf. makanya. Filsuf ini. Dan di depan datang lagi Indra ya. Allah, amin. Allah. Biar penasaran. Udah, nggak usah panjang-panjang. Ya. Makan ini. Gimana, ada pertanyaan lagi? Udah ya. Lanjut minggu depan. Ya kita tutup ya, pada intinya yaitu tadi tasawuf itu sebagai laku spiritual adalah as-sofa wal musyahadah atau tazkiyatun nafas. Sofa itu maksudnya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu mengarah pada dua hal tadi, yaitu at-takhalli wa tahalli. Kalau musyahadah itu maksudnya at-tajalli. Jadi dimulai dari at-takhalli dulu, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Kalau dalam Ihya Ulumuddin itu ada rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Rubu'ul muhlikat itu maksudnya adalah takhalli. Kita menghindari rubu'ul muhlikat itu gitu loh. Terus kemudian rubu'ul munjiat itulah yang dimaksud dengan at-tahalli. Memperindah dengan apa namanya dengan hal dengan akhlak-akhlak yang baik lah begitu. Nah, pada ujungnya itu adalah at-tajalli atau musyahadah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.